Al-Habib Yusuf bin Lukman Al-Kaf atau biasa dipanggil Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap polisi pada Senin 31 Januari 2022 di Pasar Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Ia ditangkap terkait dugaan pencabulan anak di bawah umur yang merupakan santriwatinya. Pencabulan itu diduga dilakukan terhadap dua anak didik Habib Yusuf di kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita mendoakan seperti ini kepada siapapun sesama orang Islam. Baik mungkin ada persoalan antara kita dengan mereka, ada kebencian misalnya, ada perbedaan pendapat misalnya. Toh pada akhirnya siapapun kita tetap keinginannya adalah sama. Allah itu mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka manfaatkan fitur ini untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Jangan sampai kebencian, ketidaksukaan, perbedaan pendapat atau apalah membuat kita enggan untuk mendoakan orang lain. Kemudian ada di channelnya Hanif Farhan ketika mengupload komunitas ya, tentang saya. Lalu di situ ada komentar yang sebetulnya ini sudah masuk kepada pelanggaran yang serius. Karena di situ orang ini mengatakan bahwa saya ini adalah Habib Yusuf Al-Kaf yang sebelumnya beredar berita tentang pencabulan yang dilakukan oleh Habib Yusuf Al-Kaf. Lalu Habib Yusuf Al-Kaf itu, Anda baca di sebelah itu komentarnya, ganti nama menjadi saya, menjadi Zaini atau Gus Zaini atau apalah. Sebetulnya orang-orang seperti ini berkomentar dengan demikian, saya doakan Allahumma hdihi. Kalau itu orang Islam dan dia itu benar-benar ingin kebaikan, artinya di pikiran dia itu kalau menyerang personal saya itu adalah sebuah kebaikan, sehingga dia menghalalkan segala cara. Karena mungkin dia itu sangat tidak setuju dengan Ba'alawi. Mungkin di mata dia Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi, mereka ini para pendusta atau apa. Sehingga dia melihat saya kok di posisi yang menyatakan sah nasab Ba'alawi, lalu dia tidak suka dengan saya, lalu ingin meredam, lalu memunculkan hal-hal seperti itu. Ini kan masih berpijak dari perbedaan pendapat. Nggak apa-apa. Walaupun tetap harus berhati-hati ketika kita menarasikan menyangkut dengan hal-hal yang sudah berkaitan dengan orang-orang lain. Untungnya saya kan bukan tipikal orang yang suka cari perkara. Kalau saya orang yang suka cari perkara, kamu saya cari. Ingin tahu mukanya seperti apa, ingin tahu ini orang apa bukan ya. Atau kalau gentle nggak usah begitu, nggak usah tulis-tulis komen di situ, naik di live saya ya. Karena orang yang otaknya berfungsi normal tentu akan tahu perbedaan saya Zaini dengan Habib Yusuf Al-Kaf. Anda cek channelnya Habib Yusuf Al-Kaf ya, seperti mungkin yang di cuplikan awal itu ya. Jadi marilah membela siapapun, tetap modal utamanya adalah otak yang normal. Perdebatan ini sebetulnya kalau masing-masing punya otak yang waras, utamanya netizennya, nggak akan heboh karena ini ilmiah. Tapi karena otak-otaknya terbatas, tapi nafsu dikedepankan, akhirnya muncul orang-orang seperti itu. Ketika saya bicara otak terbatas, itu fokusnya kepada bukan perilaku buruk, tetapi mungkin rezekinya aja kecil, punya otak tidak terlalu bagus cara kerjanya. Ini sudah lebih baik dari saya bilang orang yang jahat, orang yang membabi buta, orang yang memfitnah orang, itu kan sudah ke perilaku ya. Kalau otak ini kan masih bisa diencerkan ya, masih bisa ya sedikit banyak belajar ya, bisa menganalisa gitu. Tapi kalau sudah penyakit hati kebencian agak susah kayaknya. Makanya saya pilih hal-hal yang tidak berkaitan dengan perilaku keimanan lah, dengan kualitas keimanan, dengan kualitas ketakwaan, dengan kebersihan hati. Saya hindari pembicaraan itu
Karena itu susah diukur. Tapi saya tarik kepada mengukur yang semua orang bisa tahu. Kalau di mata orang itu saya dengan Habib Alkaf adalah sama, otaknya berarti setengah ataupun mungkin turun, tidak sampai. Sudah otak setengah, tidak sampai, tidak tahu diri dengan keadaannya sehingga ngegas. Itu kalau dia memang benar-benar menyangka kalau saya itu Habib Yusuf Alkaf. Ya Hanif Farhan itu mestinya ada komentar seperti itu ditanggapi, kalau perlu dipin. Biar hal-hal seperti ini dilihat banyak orang dan nanti akan muncul klarifikasinya. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya kalau saya pribadi nggak terlalu heboh-heboh ya. Ya sebetulnya biarkan saja begitu, cuma karena ini menyangkut orang lain. Kan lucu tiba-tiba saya Habib ya. Kalau yang komen-komen ini Habib honoris causa lah, Habib marganya ganti-ganti Makarim. Itu saya anggap orang mau bantah tapi tidak mampu, akhirnya menyampaikan komentar. Ya mewakili ketidakmampuannya untuk membantah argumentasi, akhirnya muncul kalimat-kalimat yang nggak masuk akal, yang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah yang ini kan terlalu serius ini ya. Karena sudah dikaitkan dengan nama orang, dikaitkan dengan kasus, lalu dituduhkan saya adalah orang itu, ganti nama. Sejak kapan saya tiba-tiba menjadi Habib Yusuf Alkaf? Orang untuk menjadi Habib itu tidak mudah. Masa tiba-tiba saya malah gratis menjadi Habib? Kamu ini ya. Jadi marilah ya. Modal utama itu berbeda dengan siapapun. Kalau kita menjunjung kewarasan dalam berpikir, kamu tidak mengerti polemik ilmiahnya di mana. Lalu kamu termakan dengan emosi kamu. Oh masa begini, masa begitu. Lalu kamu yes menyimpulkan. Oh itu salah. Nggak ngerti kok menyimpulkan, itu masalah. Ini perdebatan. Sudah ada jalur-jalurnya. Kamu tinggal pilih mau ikut yang mana. Nggak perlu caci maki. Nggak perlu merasa yang paling benar. Semuanya ada argumentasinya masing-masing. Kalau kita berpikirnya begitu, apapun akan enak. Tapi kalau kita sudah masuk kepada halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi, celaka orang yang nggak mengerti batasan dirinya, nggak ngerti mereka bicara apa sebetulnya, nggak tahu persis apa persoalan yang dipermasalahkan sebetulnya, tapi sudah baper, sudah terbawa emosi, akhirnya bicara banyak hal. Sementara info yang masuk di telinga hanya YouTube. Kan lucu, cuma mendengar perdebatan di YouTube, mendengar narasi-narasi sepotong di YouTube, lalu merasa menemukan kebenaran, lalu menyuarakan, bahkan menghalalkan segala cara untuk membuktikan bahwa lawan dia adalah salah dan dia yang benar. Itu goblok alal mu'tamad. Orang berpikir waras itu selalu berhati-hati. Tahu diri batasan saya apa. Mereka bicara apa, saya tidak ngerti sebetulnya. Tapi saya lihat dua belah pihak ada punya argumentasi. Oh saya pilih yang mana? Ya sebatas saya pilih. Tidak perlu saya caci maki yang sebelahnya. Itu namanya waras ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.